Quartararo menantikan kemajuan Yamaha dengan mesin V4 yang dimotori insinyur ex Ducati, Massimo Bartolini, demi kembali tampil kompetitif pada MotoGP. Tren positif yang ditunjukkan Quartararo belakangan ini bersama Yamaha mulai menunjukkan bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat untuk bersabar dan bertahan bersama pabrikan Yamaha. Juara dunia 2021 itu hampir saja meninggalkan tim Yamaha 1 tahun lalu. Selalu balapan dengan finish di belakang membuat mental El Diablo juga ikut goyah. Fase menurunnya performa Yamaha memang kontras dengan apa yang terjadi di garasi si merah Borgo Panigale. Ducati melesat dan sudah berhasil mengantongi 2 kali juara dunia lewat Francesco Bagnaia pada musim 2022 dan 2023. Setelah mendapat sentilan Quartararo, siapa sangka Yamaha yang awalnya tampak kukuh mempertahankan metode kerja mereka perlahan menyadari bahwa mereka harus berubah. Salah satu langkah besar Yamaha adalah mendatangkan beberapa insinyur mantan kru Ducati. Salah satunya yang paling sentral adalah Massimo Bartolini. Bartolini kini ditunjuk sebagai direktur teknis Yamaha. Dan kehadiran insinyur asal Italia itu pula yang pada akhirnya membuat Quartararo bertahan di Yamaha. Ketika memutuskan bertahan, Quartararo menyadari banyak pihak yang terkejut, apalagi dia sudah sempat dikaitkan dengan Aprilia. Tetapi di sisi lain, Quartararo juga mempertimbangkan loyalitas dan rasa kepercayaan terhadap tim yang sudah percaya padanya untuk membawanya ke kelas MotoGP pada 2019 silam. Salah satu gebrakan Yamaha yang paling menguatkan Quartararo bertahan adalah kemauan tim Yamaha untuk beralih dari mesin inline cylinder menjadi V4. Yamaha menerapkan semua yang saya minta. Sebelumnya saya tidak percaya pada proyek ini, sekarang saya percaya pada mereka. Saya bisa memahami reaksi orang-orang, tapi dari dalam sangat penting untuk tetap percaya pada tim Yamaha yang membuat saya ke posisi saya saat ini, kata Quartararo. Promosi Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati tahun depan merupakan kejutan terbesar di pasar pembalap 2025 setelah juara dunia 8 kali itu menolak motor pabrikan di Pramac. Hal ini memaksa runner-up MotoGP 2023 dan pemimpin poin saat ini untuk menandatangani kontrak dengan Aprilia, sementara Pramac akan bergabung dengan Yamaha untuk 2025. Setelah menang 3 kali dengan motor GP23 yang dijalankan Gresini musim ini, tidak diragukan lagi bahwa Marquez akan kompetitif pada 2025 sebagai pembalap pabrikan. Tardozzi yakin Marquez akan menaikkan level tim pabrikan Ducati dan juga memunculkan daya saing yang lebih tinggi dari juara dunia bertahan Francesco Bagnaia. Ducati dijamin akan memenangkan gelar pembalap tahun ini dengan 4 pembalapnya masih dalam persaingan matematis. Namun dengan Marquez terpaut 81 poin dan Enea Bastianini 79 di belakang Martin, perebutan gelar sekarang menjadi pertarungan antara Bagnaia dan Martin. Hanya 10 poin yang memisahkan Bagnaia dan Martin menjelang GP Australia akhir pekan depan. Sementara itu dilaporkan bahwa Ducati kini telah menghentikan pengembangan GP24 untuk memastikan persaingan yang setara. Salah satu tantangan baru Marquez adalah menjadi juara dunia setelah usia 30 tahun. Tidak banyak kasus juara hebat yang memenangkan gelar setelah usia 30 tahun. Pembalap lain yang tahu bagaimana rasanya menjadi juara setelah usia 30 tahun adalah Valentino Rossi, seorang pembalap yang dapat disamai oleh Marquez. Saya pikir Marc akan membawa level tim benar-benar tinggi. Kita tahu bahwa ketika mereka berada di aspal, terserah mereka untuk menunjukkan siapa yang terbaik atau siapa yang bisa menang. Tetapi bagaimanapun, saya pikir Marc akan menjaga level tim tetap tinggi dan juga akan membantu Pecco untuk menjaga daya saingnya tetap tinggi.
Seri balap MotoGP 2024 akan dilanjutkan pada MotoGP Australia 2024 di sirkuit Phillip Island 18-20 Oktober. Ini merupakan 4 seri terakhir MotoGP 2024 dan perebutan gelar juara dunia sudah menggerucut ke arah 2 pembalap. Francesco Bagnaia yang datang ke Phillip Island setelah meraih 37 poin penting untuk mendekati pemimpin klasemen MotoGP 2024 saat ini, Jorge Martin. 2 kemenangan yang diraih Bagnaia pada GP Jepang berhasil memangkas 11 poin dari Martin. Bagnaia kini mengoleksi 382 poin atau hanya tertinggal 10 poin saja dari Martin yang mengoleksi 392 poin. Martin akan meninggalkan Ducati pada akhir musim 2024 untuk bergabung dengan tim pabrikan Aprilia. Dia meninggalkan perusahaan tempatnya bekerja saat ini ketika perusahaan tersebut mengubah keputusan untuk mempromosikannya ke tim pabrikan bersama Bagnaia untuk tahun 2025. Sejak saat itu tampaknya tidak mungkin Ducati akan membiarkan plat nomor 1 itu berpindah tangan bersama Martin ke Aprilia. Selanjutnya muncul pertanyaan tentang tingkat dukungan yang akan diterima pembalap Spanyol itu di paruh kedua musim ini. Ducati selalu menegaskan bahwa mereka akan memberikan dukungan yang sama untuk Martin dan Bagnaia dan laporan baru telah memperkuat hal ini. Ducati telah menghentikan pengembangan GP24 untuk sisa musim ini dengan pembaruan terakhir dilakukan di Silverstone pada bulan Agustus dalam bentuk penyempurnaan aero. 4 pembalap secara matematis bersaing untuk memperebutkan kejuaraan memasuki 4 putaran terakhir. Laporan tentang Ducati yang memastikan mesin antara Martin dan Bagnaia muncul hanya beberapa minggu setelah Bagnaia pertama kali menyebutkan sasis baru yang ia uji di Misano. Hal yang ditekankan Bagnaia adalah bahwa ban belakang Michelin 2024 dengan cengkramannya yang sangat baik mendorong bagian depan saat pengereman lebih keras daripada tahun lalu.